Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu hari ini. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, atas segala pemeliharaan Tuhan, atas kehidupan kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Saudara, saya percaya ada ucapan syukur walaupun kita di tengah-tengah masalah kehidupan kita ataupun kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Saya desak kita semuanya untuk kita tetap mencari Tuhan dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita berdoa syafaat, baiklah kita boleh menyembah Tuhan, mendekatkan hati kita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menjamah tidak hanya pikiran dan tubuh kita, tetapi juga roh kita terutama. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, saya percaya semakin kita akan diberkati oleh karunia dan hadirat Tuhan. Saudara, mari kita berdoa membuka ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami minta kepada Engkau Tuhan, hari lepas hari bahwa kami lebih dekat daripada Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami terseret dari dunia ini, jangan biarkan kami jauh dari dunia ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan, walaupun berbeda tempat, kami ingin bersatu menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin membuka hati kami Tuhan, jamah setiap hati Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Agar ketika kami menyanyikan lagu pujian, menyanyikan lagu penyembahan kepada nama Tuhan kami Yesus, hadirat-Mu boleh menguasai kami, hadirat-Mu membawakan air sejuk dalam kehidupan kami dan memberkati roh kami. Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom jemaat Tuhan, hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan yang saya bawakan di ibadah tengah minggu 2 minggu lalu, yaitu Yesus, kota perlindungan kita. Haleluya saudara. Saya percaya kita diberkati bahwa Yesus hari ini adalah tempat kita berlindung. Dia adalah kubu
pertahanan kita, Dia kota benteng kita. Saudara, minggu lalu saya menjelaskan bahwa ketika bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan, Tuhan menginginkan bangsa Israel mendirikan kota perlindungan, yaitu secara fisik. Ada 6 kota yang dimaksudkan untuk setiap orang yang membunuh secara tidak sengaja, mereka boleh berlindung di sana daripada kejaran orang yang ingin membalas pembunuhan itu, pembalasan darah. Nah, sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa kota perlindungan pada perjanjian lama secara fisik itu melambangkan kota perlindungan kita secara rohani saat ini di dalam Yesus Kristus. Karena apapun yang ada di dalam perjanjian lama, substannya terjadi pada perjanjian baru. Apapun yang dinubuatkan, apa yang Tuhan perintahkan akan terjadi di perjanjian baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kota perlindungan bagi bangsa Israel saat ini sudah tidak ada. Kita hanya mengenal namanya karena disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi saat ini kita punya satu nama, kota perlindungan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dari 6 nama kota itu kita bisa belajar apa arti kata-kata daripada nama-nama kota perlindungan itu. Bisa dicerminkan, bisa kita lihat dalam kota perlindungan kita, Yesus Kristus. Saudara, 2 minggu lalu saya menjelaskan bahwa sebagai kota perlindungan, Yesus sudah disiapkan bagi semua orang. Kota perlindungan itu bagi semua orang, terbuka bagi semua orang. Dan kota perlindungan Yesus itu hanya satunya alternatif untuk kita berlindung dari kejaran si iblis. Dan kota perlindungan Yesus itu mudah diakses dan gampang untuk kita datangi. Demikian saudara sekalian, saudara dan saya, kita sudah ada di kota perlindungan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ke-6 kota yang ditentukan oleh firman Tuhan, ditentukan oleh Yesus, ditentukan oleh Tuhan untuk didirikan. Ada 6 kota dan kita melihat arti daripada kota-kota itu, dan sangat luar biasa. Itu kita bisa temukan di dalam Yesus, kota perlindungan kita, umat percaya. Haleluya, mari kita membuka hati, kita memperhatikan ke-6 kota perlindungan ini. Saudara, saya bacakan kembali kitab Yosua pasal ke-20 ayat yang ke-7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikhem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manase. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia diperhadapkan kepada rapat jemaat. Saudara bisa melihat di peta saat ini ada 3 kota perlindungan yang ditentukan di sebelah kiri daripada sungai Yordan dan di sebelah kanan daripada sungai Yordan. Perintah mendirikan kota perlindungan ini sebenarnya sudah diberikan kepada Musa di dalam Bilangan 35. Tuhan sungguh-sungguh bermaksud untuk mendirikan kota perlindungan. Ketika Joshua sudah masuk ke tanah Kanaan, ketika segala selesai sudah dan mereka hidup dengan aman di daerah tanah Kanaan, mereka mendirikan kota perlindungan ini. Nah, saudara, mari kita belajar daripada kota perlindungan ini. Kota pertama bernama Kades, yang artinya kudus atau suci. Yesus adalah kota perlindungan bagi orang-orang yang tidak bersih atau yang tidak kudus. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa kita ada di kota kudus yang Tuhan, Kades, Yesus Kristus. Tapi sebelumnya kita adalah orang yang tidak suci, tidak benar. Tidak ada yang benar terlahir dalam dunia ini, tidak ada yang suci. Semuanya bercacat celah. Saya dan saudara kita sudah berada di kota kudusnya Tuhan, Yesus,
sebagai kadesnya kita. Saudara, saya ingin mengingatkan kita dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, itu kita semua dulu. Dan saudara, ketika saudara lari kepada Yesus, saudara berlindung dalam kota perlindungan yang sudah mengkuduskan saudara. Kota perlindungan Kades. Saudara, itulah jalan pengkudusan kita. Kita dibenarkan di dalam Yesus Tuhan. Hari-hari ini mari kita mengingatkan bahwa kita sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Kita sudah lari ke kota perlindungan Kades itu. Yesus yang menguduskan kita. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat ke-30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Ketika kita ditebus, kita diampuni dosa kita dibenarkan dan kita dikuduskan. Kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, dia mengerti benar. Dia selalu menyebut jemaat Tuhan sebagai jemaat kudus. Engkau yang kudus, jemaat kudus Tuhan. Dia tahu ketika darah Tuhan menghapus dosa kita, menebus kita, membenarkan kita, darah yang sama itu juga mengkuduskan kita. Yesus disebut yang kudus. Bahkan iblis pun mengakui bahwa Yesus anak Allah yang kudus itu. Haleluya saudara. Yesus yang kudus, kalau dia bukan yang kudus, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Dia kudus, tidak bercacat celah, dan kita sudah berlindung di kota perlindungan Yesus Kristus. Saudara, hari-hari mari kita ukirkan Kades, kota perlindungan kita dalam hati kita, sehingga dalam kehidupan kita berikutnya kita melakukan segala sesuatu memikirkan bahwa Yesus yang kudus itu ada dalam kehidupan saya. Apa yang saya harus katakan ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi situasi tertentu? Apa yang saya perbuat? Apakah saya mengatakan sesuatu yang memuliakan Tuhan? Apakah saya mengatakan sesuatu yang mengkuduskan Tuhan? Apakah tindakan saya sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan? Saudara, saya ingatkan kembali, saudara berada di kota perlindungan yang kudus, yang sudah mengkuduskan saudara semuanya. Kota kedua adalah Shechem. Saudara sekalian, Shechem ini berarti bahu, saudara. Bahu yang kuat. Yesus adalah kota perlindungan bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang terbeban berat. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Kita tahu Yesus, haleluya, dia menanggung segala dosa kita. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, Yesus memikul, menanggung segala beban kehidupan kita, sakit penyakit kita, kesengsaraan kita, dosa kita. Saudara, di Taman Getsemani, begitu berat beban dosa umat manusia, saudara dan saya. Dia harus berlutut di Taman Getsemani karena begitu berat beban. Tapi Yesus luar biasa. Dia Allah. Dia menyelesaikan semuanya. Sampai hari ini, dia masih adalah Yesus yang menyerahkan, yang menyediakan dan memberikan bahunya untuk menanggung segala beban dan persoalan kehidupan kita. Saudara sekalian, kenapa dia mampu? Karena dia berkuasa. Di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahu yang sama yang memiliki otoritas kuasa, kekuasaan, juga adalah bahu yang kuat itu, yang berkuasa itu menanggung semua beban yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengingatkan kita pada firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Diceritakan bagaimana seorang gembala yang baik, Yesus mengatakan, akan meninggalkan
domba-domba yang lain. Gembala yang baik itu akan berusaha mencari domba yang tersesat itu sampai dia menemukannya. Ketika dia menemukannya, yang terluka itu diangkatnya dan diletakkan di bahunya. Itulah Yesus, kota perlindungan kita. Dia adalah Sikem, bahu yang kuat, kota perlindungan bagi mereka yang beban berat dan yang terhilang. Haleluya saudara. Apakah hari-hari ini saudara merasa terbeban? Ingat saudara sudah ada di dalam kota perlindungan Yesus. Sikem, bahunya masih tersedia bagi saudara. Bahunya masih kuat untuk menanggung segala beban saudara. Jangan pernah mencari bahu-bahu yang lain saudara yang tidak berkuasa. Bahu Yesus, Sikem Yesus adalah berkuasa karena dia memegang segala pemerintahan yang ada di dunia ini. Dia memerintah pemerintahan apapun Tuhan, berkuasa di atas semuanya. Dialah Sikem, kota perlindungan kita. Haleluya. Kota perlindungan yang ketiga adalah Hebron. Saudara, Hebron ini artinya adalah fellowship atau persekutuan. Saudara, Hebron adalah kota perlindungan kita. Yesus adalah kota perlindungan kita bagi mereka yang merasa sendiri. Dia sudah memberikan kembali, merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena Yesus sebagai kota perlindungan kita, kita saat ini memiliki hubungan, kita memiliki fellowship, persekutuan dengan Tuhan kita. Karena dosa manusia, persekutuan itu sudah hilang semenjak dulu. Sudah tidak ada lagi. Tidak hanya hilang, tetapi kita menjadi musuhnya Tuhan. Di dalam kitab Efesus, firman Tuhan mengatakan, kita yang dulunya jauh sudah didekatkan dengan Tuhan. Bahkan tidak hanya didekatkan kepada fellowship dengan Tuhan, tetapi karena Yesus adalah kota perlindungan kita, kita sudah dibangkitkan dan ditempatkan bersama Yesus di tempat surgawi. Haleluya saudara. Yesus adalah Hebron, adalah fellowship kita dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini apa yang menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan? Apa dalam kehidupan kita? Permasalahan yang menghalangi hubungan kita, fellowship kita dengan Tuhan. Saudara sudah berada di dalam fellowship dengan Tuhan. Karena dia adalah Hebron kita, kota perlindungan yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh salib Kristus, oleh darah Tuhan kita. Saudara, Yesus adalah Hebron, fellowship kita dengan Bapa di surga. Karena darahnya kita harus bisa dengan berani datang ke dalam hadirat Tuhan. Yesus adalah seperti tangga Yakub, saudara. Dia menurunkan tangga itu bagi kita sehingga kita bisa naik seperti malaikat naik dan turun ke atas surga. Kita bisa datang dan selalu berfellowship dengan Tuhan karena darah Tuhan Yesus. Hebron, kota perlindungan, kota fellowship kita dengan Tuhan. Kota perbaikan, perdamaian kita yang dulunya jauh. Oleh Yesus kita mengenal Bapa. Oleh Yesus kita menerima Roh Kudus. Oleh Yesus kita dapat datang ke hadirat Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Saudara, manusia boleh meninggalkan kita. Mungkin kita tidak memiliki fellowship dengan orang-orang sekeliling kita, bahkan dengan keluarga kita. Tetapi Yesus menjamin kota perlindungan itu, menjamin hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, pada hari-hari jangan pernah kita merasa sendiri. Karena kita ada Hebron, kota persekutuan kita dengan Tuhan. Kota perlindungan nomor 4 bernama Bezer. Saudara sekalian, kata Bezer ini mengandung arti benteng, saudara, fortress, ataupun bisa berarti batu yang kokoh. Ya, batu yang kokoh. Yesus adalah kota perlindungan kita, yaitu benteng dalam kehidupan kita bagi setiap kita yang merasa tidak berdaya.
Hari-hari mungkin kita merasa tidak berdaya di tengah-tengah pandemi. Saudara, Yesus adalah beser-beser kita. Dia adalah kota perlindungan kita. Dia adalah benteng bagi kita. Di dalam Nahum 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada Dia, yaitu saudara dan saya. Tidak hanya dia benteng, tetapi kubu pertahanan. Mazmur 91 ayat 2 mengatakan, berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya saudara sekalian. Dia adalah benteng dan kota perlindungan kita bagi kita yang merasa saya tidak berdaya. Saudara, mungkin hari-hari ini untuk perenungan kita tidak berdaya terhadap kehidupan kita, terhadap diri kita sendiri. Di dalam Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya, saudara. Kalau saudara merasa tidak berdaya atas apapun yang mengikat saudara, kecanduan, ya, ikatan duniawi, saudara merasa tidak berdaya, Dia adalah benteng pertahanan saudara, kubu perlindungan saudara yang akan membebaskan saudara. Kalau saudara merasa di dalam pergumulan saudara ada cobaan, ada tantangan dari manusia yang datang kepada saudara, saudara tidak tahan lagi saudara. Yesus adalah fortress, Dia benteng, Dia adalah bezer, kota perlindungan, kubu pertahanan kita. Di dalam Mazmur 9 ayat 9 mengatakan, demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 10 mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab ia tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, beban apa lagi dalam kehidupan saudara? Ketidakberdayaan diri saudara? Aniaya dari luar? Ataupun saat ini saudara merasa takut mati? Yesus adalah beser, kubu, benteng kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan, hai maut, manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya saudara sekalian. Beser, kota perlindungan bagi setiap orang, saudara dan saya, yang mungkin pada hari-hari ini merasa tidak berdaya, tidak kuat lagi. Yesus akan mendirikan tembok-tembok bentengnya yang kokoh, batu-batu yang kokoh dalam kehidupan kita, melindungi kita. Haleluya saudara sekalian. Kota benteng kelima bernama Ramot. Saudara sekalian, kata Ramot ini berarti exaltation, ditinggikan. Yesus adalah kota perlindungan kita bagi kita yang mungkin dicampakkan, ditolak, direndahkan. Tuhan akan meninggikan saudara. Haleluya. Filipi 2 ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan apa yang ada di bawah bumi. Yesus Tuhan kita, Dia adalah Ramot yang ditinggikan, dimuliakan. Saudara sudah berlindung di sana. Saudara ada di kota itu. Saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara dan keadaan dunia mengatakan sekarang down, saya sangat down, saya tidak bisa bergerak, saya sangat hancur dalam kehidupan saudara. Saudara ingat, saudara berada di kota perlindungan Ramot yang akan ditinggikan. Saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya ingatkan kembali lagi di dalam Efesus 2 ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bukan nanti sesudah kita mati. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, tempat saudara di tempat surgawi, saudara, bersama Yesus. Ingat, di mana Yesus berada, kita berada. Amin, saudara. Saat ini mungkin ya, karena kehidupan kita merasa di bawah, direndahkan, tercampak, terbuang. Ingat, saudara berada di kota Ramot, kota perlindungan. Yesus akan meninggikan saudara sekalian. Ya, kehidupan kita mungkin lelah, saudara ya, secara fisik, secara mental, secara roh, dalam hubungan kita. Mungkin ada hubungan suami istri pada posisi yang sangat rendah, hubungan pekerjaan kita yang sangat rendah, keadaan keuangan kita mungkin sangat rendah, keadaan fisik kita, ya kesehatan fisik kita mungkin di posisi level paling bawah, sehingga membuat kita tidak berdaya. Ingat,
Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan setiap orang. Tuhan Yesus selalu menyembuhkan orang. Tuhan Yesus selalu memuji seseorang. Tuhan Yesus selalu mengangkat seseorang. Apalagi saudara saya, kita adalah anaknya yang sudah berlindung di dalam kota perlindungan Ramot ini. Dia akan meninggikan saudara. Amin. Saudara, jangan saudara merasa terpuruk dan terpuruk. Pandang ke atas, Tuhan akan meninggikan saudara. Pandang ke atas dengan kerendahan hati. Mengakui kesalahan kita, mengakui kesombongan kita, dan kemudian dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau adalah Ramot, Kau kota perlindunganku, Engkau akan meninggikan aku. Saya ingatkan saudara di dalam Yesaya 40, bagi saudara yang merasa khawatir, letih, lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dua hal saya ingatkan. Posisi saudara bersama Yesus di tempat yang tinggi. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai kota perlindungan Ramot saudara. Haleluya saudara. Saat ini kalau saudara masa lemah, datang kepada Dia. Dia akan membawa saudara terbang tinggi lagi. Amin. Haleluya. Kota perlindungan keenam yang terakhir adalah Golan. Kata Golan berarti sukacita saudara. Ini adalah Yesus, sumber sukacita kita. Kota perlindungan sukacita kita bagi setiap kita yang kehilangan sukacita. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kedukaan, kepedihan, ditinggalkan oleh seseorang. Hubungan yang mungkin tidak baik. Kita mengalami kedukaan, kita mengalami down test, saudara. Kita stres. Ingat, saudara sudah ada di kota perlindungan Golan, yaitu sukacita Yesus. Di dalam Roma 15 ayat 11 mengatakan, saudara, Yesus menginginkan sukacita, dan tidak hanya sukacita biasa, bukan sukacita dunia, tetapi sukacita surgawi dan yang penuh. Ayat 11 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dia menginginkan sukacita kita penuh, tetapi sukacita yang dari Yesus. Saudara sekalian, ketika Yesus dilahirkan, dikatakan kegembiraan, kesukaan yang besar sudah terjadi di muka bumi ketika Allah memberikan anak yang tunggal kepada manusia. Itulah sukacita pertama kali dikatakan di dalam diri Yesus. Kegembiraan, kesukaan yang besar, the great joy bagi manusia. Dia adalah Golan kita, kota perlindungan, sumber sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Saya tahu, termasuk saya, ketika kita menghadapi sakit penyakit, akan sangat sulit bersukacita. Tetapi Tuhan sudah menempatkan saudara di kota perlindungan, yaitu Golan, sumber segala sukacita. Bersukacita senantiasa, bersukacita selalu dalam kehidupan kita. Ada Yesus, adalah kota perlindungan sukacita bagi kita. Ada Roh Kudus yang mengawal kehidupan kita. Haleluya saudara sekalian, itulah Yesus, kota perlindungan kita. Yesus adalah kota perlindungan. Dia adalah Kades, kota kekudusan kita. Dia adalah Shechem, kota yang menyediakan bahunya buat kita. Dia adalah Hebron, kota yang menyediakan fellowship persekutuan bagi kita semuanya. Dia adalah Beser, dia adalah kota benteng kehidupan kita. Dia adalah Ramot, dia adalah kota yang meninggikan kita, membawa kita tinggi. Dan dia adalah Golan, kota kesukaan, sukacita kita di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini adalah gambaran Yesus sebagai kota perlindungan kita semuanya, sebagai penyelamat. Gambaran ini adalah gambaran begitu sempurna sebagai perlindungan kita, sebagai kota di mana kita sudah ada di sana, dan mengingatkan kita pada hari ini bahwa apapun keadaan kita, Dia masih kota perlindungan kita. Keenam kota ini saya harap, saya inginkan saudara bisa belajar. Dia masih tersedia bagi kita semuanya. Saya akan menutup dengan 3 poin besar ini, mengingatkan kita semua bahwa Yesus kota perlindungan kita ada dan sampai sekarang masih bagi kita semuanya. Karena kita adalah anak-anak kerajaan surga yang sudah ditebusnya, yang sudah diampuni, yang sudah menjadi anak-anak kerajaan surga. Sudah berhak untuk masuk dan selalu datang untuk meminta kepada Yesus, kota perlindungan kita.
di 6 hal tersebut. Dan kemudian yang kedua, bahwa Yesus kota pelindungan kita selalu gampang, mudah aksesnya karena kuasa darah. Saudara bisa cepat datang untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mendapatkan segala permohonan doa saudara, keperluan saudara, anugerah dan kasih saudara. Yang ketiga, bahwa sebagai kota perlindungan satu-satunya saudara, tidak ada tempat lagi yang lain. Jangan cari kades-kades di luar. Jangan cari Sikem di luar. Jangan cari Golan, Joy di luar. Jangan cari bahu-bahu di luar saudara. Jangan cari peninggian-peninggian di luar. Hanya di dalam Yesus. Dia adalah kades kekudusan kita. Dia adalah Sikem, bahu buat kita. Dia adalah Hebron, persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah Beser, benteng, fortress kekuatan kita. Dan dia adalah Mamot yang akan membawa kita tinggi. Dan kemudian dia adalah Golan, sumber sukacita kita ketika kita kehilangan sukacita. Saudara sekalian, dia adalah kota perlindungan umat-umatnya. Mari kita selalu diingatkan, oleh darah Tuhan kita diselamatkan, dan di dalam kuasa Tuhan kita masuk dalam kerajaan surga, dan kita memiliki semua warisan kerajaan surga ini, yaitu segala berkat rohani di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkaulah kota perlindungan kami Tuhan, yang pernah kami datangi Tuhan, dan saat ini kami berlindung di dalam kota perlindungan, kuasa, otoritas, pemerintahan, kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus. Haleluya saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan, ketika dalam kehidupan iman kami ada masanya ketika kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami kembali Tuhan, agar kami hari-hari menjalani kehidupan yang semakin kudus di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kades kami, kota kekudusan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan terbeban berat dalam kehidupan kami tidak berdaya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Sikem kami Tuhan. Engkau menyediakan bahu-Mu buat kami Tuhan. Ketika kami hilang tersesat, Engkau mencari kami, Engkau mengangkat kami dengan sukacita, membawa kami kembali kepada kawanan domba Tuhan. Ketika kami memerlukan Engkau Tuhan, Engkau mendengarkan kami. Ketika kami ingin menangis Tuhan, Engkau menyediakan bahu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada di antara jemaat pada hari-hari kami merasa jauh dengan Engkau, kami kehilangan persekutuan dengan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkaulah Hebron bagi kami Tuhan. Engkau persekutuan dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan, Engkau datang, ingin memeluk kami, ingin bersekutu dengan kami Tuhan. Engkaulah Hebron, kota persekutuan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan saat ini, Tuhan merasa tidak berdaya terhadap kehidupan kami, terhadap keadaan dunia Tuhan. Engkaulah Bezer kami Tuhan. Engkaulah stronghold, Engkaulah fortress, Engkaulah benteng kehidupan kami, akan melindungi kami, memperkuat kami dalam kami berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami Tuhan yang merasa direndahkan, dicampakkan Tuhan, yang merasa tidak berharga Tuhan, Engkaulah Ramot kami Tuhan. Engkau Allah yang meninggikan kami, yang sudah menempat kami di tempat yang tinggi. Saat ini Tuhan, bawa jemaat-Mu terbang tinggi Tuhan. Bawa kami Tuhan di dalam hadirat-Mu senantiasa, dan menerima pertolongan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kalau ada di antara teman-teman Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini kehilangan sukacita Tuhan, kehilangan kegembiraan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kehilangan sukacita pelayanan, kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan iman Tuhan. Engkaulah Tuhan Golan kami Tuhan, Engkau kota pelindungan, sumber sukacita kami. Biarlah sukacita-Mu datang dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kota pelindungan kami. Itulah hak kehidupan kami sebagai anak-anak kerajaan surga yang sudah berlindung dalam kota pelindungan. Tuhan, berikan setiap kami Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-Mu, dan mereka akan menerima apa yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita diingatkan sebagai umat Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pernah kita datang dan kita diterima di gerbang kota perlindungan. Saat ini kita berada di dalam kota perlindungan. Kepalanya, kaptennya, pemimpinnya, Tuhannya adalah Yesus. Kita berada di dalam otoritas Raja Surgawi Yesus Kristus. Saudara, saya mengingatkan kembali, jangan pernah lari keluar, saudara. Jangan mencari kota-kota perlindungan lain. Yesus ada di sana buat kita semua. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia menjadi gampang untuk kita akses karena kita mempunyai hak sebagai anak Allah. 6 kota perlindungan melambangkan Yesus yang menyediakan segala kebutuhan kita. Haleluya. Cari Dia, minta kepada Dia, dan saya percaya Tuhan akan menyediakan bagi kita semua. Saat ini kita akan mencari Dia untuk doa-doa, syafaat, beberapa pokok doa untuk kita sampaikan, dan kita tahu Dia akan memberikan jawaban bagi kita semuanya. Bagi mereka yang terbeban berat, sukacita. Bagi mereka yang merasa lemah, dikuatkan. Bagi mereka yang berduka, akan dihiburkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Kalau saudara ada permohonan doa, angkat tangan saudara. Kalau ada sakit secara fisik, letakkan tangan saudara bagian sakit. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua firman Tuhan. Itulah Engkau Tuhan kota perlindungan. Saat ini Tuhan, kami datang ke kota perlindungan ini Tuhan, bagi setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan, mereka yang membutuhkan Engkau. Saat ini Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menjawab doa mereka. Saat ini kita akan berdoa bagi kehidupan seorang ibu yang baru menyelesaikan operasi. Ya, biar Tuhan sendiri akan memulihkan. Tuhan, pulihkan ibu ini Tuhan. Kami melihat mujizat Tuhan sudah terjadi. Kami tahu mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Sembuhkan, pulihkan Tuhan. Semua yang sudah dilakukan, operasi kanker ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan segera menghilangkan semuanya dan tidak akan kembali lagi Tuhan. Kepemulihan, kesembuhan akan menjadi total dan sempurna. Kami terima atas nama ibu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan bagi seorang jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kaku ataupun kesemutan ataupun mati rasa dari dengkul ke bawah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lancarkan kembali semua aliran darah, semua urat, semua segala sesuatu yang tidak beres menjadi hidup kembali karena Engkau sudah memulihkan setiap sel aliran darah dan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara sekalian, kita saat ini juga berdoa bagi mereka yang mengalami COVID ataupun keluarga, majikan mereka, tempat kerja mereka, ada teman-teman yang mengalami COVID. Biar Tuhan segera sembuhkan, Tuhan segera pulihkan. Apapun yang mereka makan, obat, makanan sehari-hari, minuman, Tuhan dapat menyembuhkan karena Engkau mengurapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lindungi setiap jemaat yang setiap hari Minggu bergereja, Jumat, Sabtu Tuhan. Perlindungan dari Tuhan melindungi kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, yang mereka makan Tuhan, yang mereka minum Tuhan, dibebaskan dari segala virus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan berdoa bagi beberapa teman yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis pada tanggal 31 Juli. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan, Engkau sudah memanggil mereka Tuhan. Engkau sudah menggerakkan hati mereka Tuhan. Biar saat ini Tuhan, Engkau jamah hati mereka agar mereka sungguh-sungguh di dalam Engkau, sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau, sungguh-sungguh Tuhan giat di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengadakan persekutuan dengan Engkau Tuhan, Hebron di dalam kehidupan mereka, persekutuan yang lebih dalam Tuhan, jamah kehidupan mereka. Tidak hanya itu Tuhan, ubah kehidupan mereka menjadi baru lagi Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan mereka dari godaan, dari ancaman, bisikan, jeratan si iblis, sampai pada hari ketika mereka dibaptis Tuhan menjadi kepemilikan pusaka surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Engkau juga jawabkan setiap doa-doa Tuhan yang mereka saat ini doakan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengangkat tangan, yang mengangkat perkataan doa mereka Tuhan, Kau dengar.
Engkau jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua doa yang sudah Engkau jawab, yang sedang Engkau jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Perlindungan, penjagaan siang dan malam dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kehidupan fisik kami. Engkau menjaga segenap pikiran dan hati kami. Engkau menjaga roh kami, agar kami selalu dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, karena Engkau adalah kota perlindungan kami, Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat. Tetap melayani Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.